Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Kami akan mempresentasikan studi kelayakan usaha rumah makan ayam bakar. Kami dari kelompok 5 beranggotakan 4 orang, saya sendiri sebagai moderator dan sebagai pemateri, dan 3 rekan saya, Lia Siti Amelia Madani, Cici Warniasi, dan Muhammad Zikri Abdillah. Baik, untuk pemateri pertama saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk sedikit menyampaikan materi yang akan kami bahas. Nah, yang pertama di sini ada aspek umum. Nah, jadi dasar gagasan usaha adalah salah satu menu favorit konsumen di Indonesia. Itu adalah menu olahan yang berasal dari ayam. Salah satunya adalah ayam bakar. Mengingat rasanya yang sangat nikmat dan kaya akan rempah-rempahnya yang khas. Berikutnya di sini ada prospek pasar. Nah, jadi jumlah permintaan ayam bakar juara ini di wilayah Tangerang mencapai 390 porsi per hari. Maka jumlah permintaan dalam per tahun sebesar 4.663 ton. Jumlah penawaran yang dapat dipenuhi oleh kompetitor sejenisnya hanya sekitar 3.715 ton. Maka dari itu, usaha ini memiliki peluang pasar sebanyak 918. Dan jika diasumsikan sebesar 20%, maka sekitar 184 per tahun. Nah, jadi manfaat yang didapat itu untuk memperoleh keuntungan terhadap pemilik usaha dan karyawan. Dan manfaat sosial yang didapat itu adalah memberikan peluang pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Nah, berikut di sini ada daftar riwayat hidup pengelola. Nah, pengelola ini memiliki nama yaitu adalah Lia Siti Amelia Madan yang bertempat tanggal lahir di Kuningan 12 Desember tahun 2000, yang beragama Islam, beramalkan rumah di Kuningan, alamat tempat usahanya di Tangerang, pendidikan terakhirnya adalah S1 Ekonomi, yang memiliki pengalaman di chef di rumah makan dan memiliki keterampilan memasak. Baik, berikutnya. Nah, baik yang berikutnya di sini adalah aspek pemasaran. Nah, jadi gambaran umum pasar di sini jenis produk yang dipasarkan yaitu adalah ayam bakar yang bertempat di wilayah pemasaran mencakup daerah Priuk, Tangerang Selatan. Dan untuk permintaan di sini ada jumlah permintaan terhadap produk untuk sasaran pembeli atau konsumen di situ adalah pegawai yang dimana jumlah konsumennya adalah 1.000 orang. Jumlah kebutuhan per bulannya itu 30.000 unit. Untuk total kebutuhan per tahunnya di 360.000 unit. Nah, untuk proyeksi permintaan selama 5 tahun mendatang dari tahun 2024 hingga 2028, itu di 2024 memiliki proyeksi permintaan 360.000 unit, pada tahun 2025 385.200 unit, pada tahun 2025 412.164 unit, pada tahun 2027 memiliki proyeksi permintaan 441.015 unit, dan yang terakhir di sini ada 2028 di 471.887 unit. Nah, untuk penawaran dari pesaing itu dari jumlah produk sejenis di pasar memiliki 10 10 produsen, yang dimana total penawaran per tahunnya dari totalnya 298.300 unit. Proyeksi penawaran dari pesaing selama 5 tahun mendatang yang diasumsikan 7% dari tahun 2024 hingga 2028. Yang pertama di 2024 itu 298.300 unit. Pada tahun 2025 di 319.180 unit, 2026 di 341.524 unit, di tahun 2027 di 365.430 unit, dan yang di 2028 mencapai 391.010 unit. Nah, yang berikutnya di sini ada rencana penjualan dan pangsa pasar, yang dimana rencana penjualannya itu pada tahun 2024 itu 19.700, 2025 di 21.670, di 2026 di 23.837,
Di 2027 ada 26.221 dan di 2028 di 28.843 dan ada pangsa pasarnya di 2024 di 31,93%, 2025 di 32,82%, di 2026 di 33,74%, di 2027 di 34,69% dan di 2028 mencapai 35,66%. Dan di sini ada berikutnya strategi pemasaran yang di mana strategi pemasarannya memiliki ketentuan yaitu produk yang dimana memiliki mutu, ukuran kemasan dan lainnya. Yang kedua itu adalah harga, yang dimana harga satuannya itu di 25.000 dan dengan syarat pembayarannya adalah cash. Dan ketiga jalur penjualan, keempat bahan promosi. Yang ke berikutnya ada strategi pemasaran perusahaan. Yang pertama adalah produk yang meliputi mutu, ukuran, kemasan, dan lain-lain. Next. Dan yang kedua itu adalah harga, di mana harga satunya itu di 22.000 dengan syarat pembayaran itulah cash dan QRIS. Yang ketiga jalur penjualan, keempat promosinya itu di media sosial dan lain-lain. Dan untuk berikutnya di sini adalah analisis pesaing. Next. Di analisis pesaing memiliki uraian dari harga, diskon, merek, bentuk pembayaran, promosi kemasan dan lain-lain. Di mana yang harga untuk di kita itu di ayam bakar juara di 22.000, sedangkan di perusahaan ayam bakar Jolali, perusahaan ayam bakar yang lain di 25.000. Next. Nah, yang berikutnya di sini adalah aspek produksi. Nah, yang pertama untuk produk. Nah, jadi ciri-ciri produk itu eh, produk kami menggunakan bahan baku mie instan serta tambahan topping yang dapat dipilih oleh konsumen seperti telur, bakso, sosis, daging, aneka seafood instan, sayuran dan lainnya. Ya, untuk bumbu tambahannya bisa menggunakan cabai, bawang merah, dan daun bawang. Dan yang kedua itu ada kegunaan untuk utama produk, yaitu memberikan kepuasan pada konsumen dengan mengonsumsi olahan mie yang lezat. Selain itu juga dapat menghilangkan rasa lapar karena porsi yang disajikan cukup untuk membuat kenyang. Yang berikutnya ada proses produksi. Yang berikutnya lagi ada kapasitas produksi dari tahun 2024 hingga tahun 2028, yaitu di 2024 yang mana rencana produksinya dalam jumlah per unit itu 19.700, di 2025 21.670, di 2026 di 23.837, di 2027 di 26.221, dan di 2028 itu mencapai 28.843. Nah, jadi di kami itu untuk bangunannya itu adalah sewa per tahun, yang dimana sewa per tahunnya di 25 juta. Dan untuk utilitas atau sarananya itu meliputi pemasangan instalasi listrik, instalasi air pump, dan pemasangan instalasi telepon, yang dimana totalnya itu mencapai 2.160.000. Untuk berikutnya di sini ada mesin dan peralatan. Dan untuk mesin dan peralatan itu mencakup meja, kursi, kompor, dua tungku, kulkas, set peralatan makanan, blender, dan lain-lain. Yang dimana totalnya itu mencapai 18.887.000. Dan berikutnya di sini next adalah bahan baku dan bahan pembantu. Yang dimana bahan baku dan bahan pembantu yang diperlukan sesuai dengan rencana produksi selama 1 tahun. Di mana bahan baku yang dan pembantunya itu mencakup ayam potong, beras, lunchbox, gas, minyak, dan aneka bumbu yang dimana totalnya itu mencapai 242.185.000. Nah, berikutnya ada untuk tenaga kerja langsung. Ya, jadi ini di kami itu tenaga kerja langsungnya mencakup sistem harian, yang dimana di jenis kegiatannya itu ada produksi, pelayan, dan kasir. Yang dimana totalnya itu mencapai 99.200.000. Dan untuk sistem borongan subkontraknya, dan untuk berikutnya ada biaya umum pabrik.
Jadi biaya untuk menunjang kegiatan produksi di kami itu jenis biaya umum pabriknya mencakup pemeliharaan mesin dan peralatan, suku cadang bahan bakar, listrik, dan pemeliharaan pembangunan yang dimana totalnya itu mencapai 7 juta. Next. Nah, untuk limbahnya di kami itu kualitas limbah adalah dengan cara pembuangannya itu menggunakan jasa angkut sampah. Lalu kemudian biaya pengendalian sampah limbah per tahunnya itu sekitar di 1.200.000. Dan yang ketiga itu saudara IPAL. Baik, mungkin itu cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Baik, aspek selanjutnya aspek organisasi dan sumber daya manusia. Yang pertama, yang umum, nama perusahaan Rumah Makan Ayam Bakar, nama pemiliknya Lia, alamat kantor di Priuk, Tangerang Selatan, bentuknya UMKM, berdirinya tahun 2023 dengan bagian organisasi, owner, kemudian juru masak dan pelayan. Kemudian uraian jabatan ada owner dengan gaji per bulan 3.200.000 dan per tahunnya itu 38.400.000. Kemudian perizinan, yang pertama ada izin prinsip dari instansi, ada surat izin tempat usaha, surat izin usaha perdagangan, tanda daftar perusahaan, nomor pokok NPWP, dan akte pendirian dan surat-surat lainnya dengan total biaya 1.870.000. Kemudian kegiatan praoperasi dan jadwal pelaksanaan. Ada survei pasar, menyusun rencana usaha, mengurus perizinan, survei tempat usaha, survei mesin atau peralatan, instalasi listrik, air, telepon, mencari tenaga kerja, uji coba produksi, dan terakhir operasional dengan biaya totalnya 2.100.000. Kemudian ada inventaris kantor, ada tablet, kipas angin, dan yang terakhir ada mesin kasir dengan totalnya itu 6.600.000. Kemudian ada perlengkapan kantor, ada alat-alat tulis, buku, faktur, order, kop surat, amplop, dan lain-lain dengan totalnya 500.000 rupiah. Selanjutnya ada aspek keuangan. Yang pertama ada perkiraan pembiayaan proyek, yang kedua perkiraan laba rugi, ketiga perkiraan arus kas, yang keempat perkiraan neraca, yang akan disampaikan oleh rekan saya selanjutnya. Selanjutnya ada biaya proyek. Yang pertama ada investasi harta tetap. Untuk total harta tetapnya sebesar 25.487.000 dan menggunakan modal sendiri sebesar 16.600.000 yang kemudian kreditnya sisa 8.887.000. Kemudian ada investasi praoperasi yang totalnya sebesar 2.100.000 dan itu menggunakan modal sendiri dan kreditnya 0. Selanjutnya ada investasi. Untuk investasinya totalnya 27.587.000 dan menggunakan modal sendiri sebesar 18.700.000 yang kemudian kreditnya sisa 8.887.000. Selanjutnya ada modal kerja. Modal kerja itu meliputi biaya pokok produksi dan biaya usaha. Untuk total biaya pokok produksi itu sebesar 348.385.000. Untuk biaya usahanya itu sebesar 65.800.000. Untuk total biaya operasi per 5 bulan itu sebesar 414.185.000. Untuk modal kerjanya total 82.837.000 dan menggunakan modal sendiri sebesar 3.740.000 sehingga kreditnya sebesar 79.097.000. Untuk total biaya proyeksi
Totalnya 110.424.000 menggunakan modal sendiri sebesar 22.440.000 yang kemudian kreditnya sisa 87.984.000. Jika dipresentasikan untuk totalnya itu 100% dan menggunakan modal sendiri sebesar 20% yang kemudian menggunakan sisa kredit sebesar 80%. Selanjutnya ada proyeksi laba rugi. Untuk rencana produksi di tahun pertama sampai tahun kelima. Tahun pertama itu sebesar 19.700, di tahun kedua sebesar 20.685, di tahun ketiga ada 22.754, di tahun keempat ada 25.229, di tahun kelima 27.532. Untuk penjualannya di tahun pertama sebesar 433.400.000, di tahun kedua 455.070.000, di tahun ketiga 500.577.000, dan di tahun keempat sebesar 550.634 sekian, di tahun kelima sebesar 605.698 sekian. Untuk biaya produksi meliputi bahan baku, upah tenaga produksi, dan biaya umum pabrik. Itu totalnya di tahun pertama itu sebesar 348.385.000, di tahun kedua 383.022 sekian, di tahun ketiga 421.545 sekian, dan di tahun keempat sebesar 463.700 sekian, di tahun kelima 510 juta sekian. Untuk laba kotor di tahun pertama itu sebesar 85.015.000, di tahun kedua 71.846.500, di tahun ketiga sebesar 79.031.000 sekian, di tahun keempat 86.934 sekian, di tahun kelima sebesar 95.627 sekian. Untuk biaya usaha total biaya usaha pada sebelumnya itu di tahun pertama sampai tahun kelima itu sama sebesar 65.800. Yang kemudian penyusutan di tahun pertama sampai di tahun kelima itu sebesar 424.000 sekian, dan amortisasi di tahun pertama sampai tahun kelima itu sebesar 35.000. Untuk total biaya usaha di tahun pertama sampai tahun kelima itu sebesar 66.259.000 sekian. Laba usaha di tahun pertama itu sebesar 18.755.000 sekian. Di tahun kedua sebesar 5.586 sekian. Di tahun ketiga sebesar 12.771.000 sekian. Di tahun keempat sebesar 20.674 sekian, dan di tahun kelima 29.367 sekian. Untuk bunganya 50%, maka di tahun pertama sebesar 9.377.000 sekian, di tahun kedua sebesar 4.684.000 sekian, di tahun ketiga sebesar 2.344.000 sekian, di tahun keempat sebesar 1.172 sekian, dan di tahun terakhir sebesar 586 sekian. Untuk laba sebelum pajak, di tahun pertama itu sebesar 977.000 sekian, di tahun kedua 897.000 sekian, di tahun ketiga sebesar 10.426.000 sekian, di tahun keempat sebesar 19.502.000 sekian, di tahun terakhir sebesar 28.781 sekian. Untuk pajaknya di tahun pertama yaitu 937.000 sekian, di tahun kedua sebesar 89.000 sekian, di tahun ketiga sebesar 1.042.000 sekian, di tahun keempat sebesar 1.950.000 sekian, di tahun kelima sebesar 3.067.000 sekian.
Untuk labanya di tahun pertama sebesar 8.439.000 sekian, tahun kedua 808.000 sekian, tahun ketiga 9.384 sekian, tahun keempat sebesar 17.552.000 sekian, di tahun kelima sebesar 25.714.000 sekian. Untuk BEP-nya di tahun pertama sebesar 78%, di tahun kedua sebesar 92%, di tahun ketiga sebesar 84%, di tahun keempat sebesar 76%, dan di tahun kelima sebesar 69%. Untuk penyusutan tadi mencakup bangunan, mesin dan peralatan, inventaris kantor, kendaraan, dan lainnya yang nilainya sebesar 25.487.000 yang biaya per bulannya itu sebesar 424.000 sekian. Next, yuk, bawah. Nah, untuk amortisasi investasi praoperasi itu 1 tahun sebesar 2.100.000 dalam jangka waktu 5 tahun dan biaya per bulannya sebesar 35.000. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, pembahasan yang terakhir akan dipaparkan oleh Cici Warniasih. Baik teman-teman, kita ke proyeksi arus kas ya. Yang dimana total penjualan pada tahun 0 itu 0 ya, tahun pertama, tahun ke-1 433.400 rupiah. Nah, tahun kedua yaitu 476.740.000 rupiah. Tahun ketiga 524.414 rupiah. Tahun keempat 576.855.000 sekian. Bulan tahun kelima 634.540.000 rupiah. Untuk arus kas masuk meliputi penjualan tunai, penerimaan piutang, modal sendiri, kredit investasi, kredit modal kerja, dan saldo kas awal. Mendapat hasil total kas masuknya yaitu pada tahun ke-0 110.400 sekian, tahun pertama 516.200 sekian, tahun kedua 550.100 sekian, tahun ketiga 600 juta sekian, tahun keempat 670.176 sekian, untuk tahun kelima 753.700 sekian. Nah, untuk arus kas keluar meliputi investasi, biaya produksi, biaya usaha, bunga, pajak, didapat hasil total kas keluar yaitu pada tahun ke-0 27.587 sekian. Tahun pertama 424.500 sekian. Tahun kedua 453.800 sekian. Tahun ketiga 490.700 sekian. Tahun keempat 532.600 sekian. Tahun kelima 579.500 sekian. Nah, untuk kas neto didapat hasil pada tahun ke-0 82.800 sekian. Untuk tahun pertama 91.736 sekian. Tahun kedua 96.329 sekian. Tahun ketiga 111.600 sekian. Tahun keempat 137.500 sekian. Tahun kelima 174.200 sekian. Nah, untuk kewajiban bank, total kewajiban bank meliputi asuransi kredit investasi dan asuransi modal kerja. Didapat hasil untuk tahun
rupiah, tahun pertama 18.300.000 sekian, tahun kedua 18.300.000 sekian, sampai ke tahun kelima 18.300.000 sekian. Nah, untuk saldo kas akhir untuk tahun ke-0 82.837.000, untuk tahun pertama 72.391 sekian, untuk tahun kedua 77.900 sekian, untuk tahun ketiga 93.300 sekian, untuk tahun keempat 119.200 sekian, dan untuk tahun kelima 155.800 sekian. Untuk total kas masuk meliputi penjualan tunai dan penjualan piutang, didapat hasil untuk tahun ke-0 0 rupiah ya. Untuk tahun pertama 433.400.000 rupiah. Tahun kedua 455.070.000 rupiah. Tahun ketiga 500.577.000 rupiah. Untuk tahun keempat 550.634 sekian. Untuk tahun kelima 606.600 sekian. Nah, untuk total kas keluar pada tahun pertama yaitu 27.500 sekian. Untuk tahun ke-0 27.500 sekian. Untuk tahun pertama 424.500 sekian. Untuk tahun kedua 453 juta sekian. Untuk tahun ketiga 490.700 sekian. Untuk tahun keempat 532.600 sekian. Untuk tahun kelima 579.500 sekian. Nah, untuk kas neto untuk tahun ke-0 min 27.587.000 sekian, 70.000 rupiah. Untuk tahun pertama 8.899.000 sekian. Untuk tahun kedua 1.267.000 sekian. Untuk tahun ketiga 9.800 sekian. Untuk tahun keempat 18 juta sekian. Untuk tahun kelima 26.174.000 sekian. Nah, untuk faktor diskon untuk tahun ke-0 itu Rp1. Untuk tahun pertama 0,8475. Untuk tahun kedua 7.182. Untuk tahun ketiga 0,8086. Untuk tahun keempat 0,5158. Untuk tahun kelima 0,4371. Nah, untuk nilai sekarang untuk tahun ke-0 min 27.587 rupiah. Untuk tahun pertama 7.542 sekian. Untuk tahun kedua 910.000 rupiah. Untuk tahun ketiga 5.991 sekian. Untuk tahun keempat 9.290.000 sekian. Untuk tahun kelima 11.441.000 sekian. Nah, untuk faktor diskon tahun ke-0 itu tahun ke-1 yaitu 0,6.250. Untuk tahun kedua itu 0,3.900 sekian. Untuk tahun ketiga 0,2.441. Untuk tahun keempat 0,1
1.526, untuk tahun kelima 0,954. Nah, untuk nilai sekarang pada tahun ke-0 min 27.587, pada tahun pertama 5.562 sekian, pada tahun kedua 495.000 sekian, tahun ketiga 2.400.000 sekian, pada tahun keempat 2.748.000 sekian, pada tahun kelima 2.496.000 sekian. Nah, didapat hasil IRR-nya yaitu 26,80% dengan NPV 7.588.000 sekian, dengan PP atau payback periodnya 8.899.000 sekian. Jika dihitung payback periodnya itu kurang lebih 3 tahun 11 bulan. Dilanjut ke proyeksi neraca ya. Untuk total harta lancar yang dimana meliputi kas, piutang, persediaan, yaitu untuk tahun ke-0 82.800.000 sekian, untuk tahun ke-1 72.300.000 sekian, untuk tahun kedua 77.900.000 sekian, tahun ketiga 93.300.000 sekian, tahun keempat 119.200.000 sekian, tahun kelima 155.800.000 sekian. Nah, untuk total harta tetap yang dimana meliputi tanah, meliputi mesin dan peralatan, inventaris, itu didapat hasil tahun ke-0 25.400.000 sekian, tahun ke-1 25.400.000 sekian, sampai ke tahun kelima yaitu 25.400.000 sekian. Nah, untuk inventasi praoperasi didapat hasil tahun ke-0 itu 2.100.000 sampai ke tahun kelima 2.100.000. Sama seperti akumulasi amortisasi, pada tahun ke-1 35.000, tahun kedua 70.000, tahun ketiga 105.000, tahun keempat 140.000, dan tahun kelima 175.000. Untuk nilai buku harta tak berwujud pada tahun ke-0 2.100.000, tahun pertama 2.065.000, tahun kedua 2.030.000, tahun ketiga 1.995.000, tahun keempat 1.960.000, tahun kelima 1.925.000. Nah, untuk total harta meliputi harta lancar, meliputi total harta lancar, total harta tetap, dan inventari praoperasi, yaitu didapat hasil pada tahun ke-0 110.400 sekian, tahun pertama 100.500 sekian, tahun kedua 104.000 juta sekian, tahun ketiga 119.500 sekian, tahun keempat 144.900 sekian, dan tahun kelima 181.100 sekian. Nah, untuk hutang dan modal, di mana total hutang lancar pada tahun ke-0 yaitu 79.097.000 rupiah, pada tahun ke-1 62.529 sekian, pada tahun kedua 45.962 sekian, pada tahun ketiga 29.394 sekian,
pada tahun keempat 12.827 sekian. Nah, untuk dan tahun kelima 3.740.000 rupiah. Untuk total hutang jangka panjang pada tahun ke-0 8.887.000, untuk tahun ke-1 7.109.600, untuk tahun kedua 5.332.200, untuk tahun ketiga 3.554.800, untuk tahun keempat 1.777.400, untuk tahun kelimanya itu 0 rupiah. Nah, untuk total modal meliputi modal sendiri, modal periode lalu dan laba didapat hasil untuk tahun ke-0 22.440.000, untuk tahun pertama 30.879.000 sekian, untuk tahun kedua 54.127.000 sekian, untuk tahun ketiga 85.952.000 sekian, untuk tahun keempat 125.900 sekian, untuk tahun kelima 174.098.000 sekian. Nah, untuk total hutang dan modal yaitu didapat hasil tahun pertama, tahun ke-0 yaitu 190.424 sekian, untuk tahun pertama 100 juta 15.019 sekian, untuk tahun kedua 105 juta 400 sekian, untuk tahun ketiga 118.900 sekian, untuk tahun keempat 140.500 sekian, dan untuk tahun kelima 170.300 sekian. Maka ROI-nya didapat hasil yaitu untuk tahun ke-0 tidak ada, tahun ke-1 8,4%, tahun kedua 0,8%, untuk tahun ketiga 7,9%, tahun keempat 12,5%, dan tahun kelima 15,1%. Baik, itu dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memaparkan per aspek-aspeknya. Sekian ya pemaparan yang dapat kami sampaikan terkait studi kelayakan usaha rumah makan ayam bakar. Kurang lebihnya mohon maaf, ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.